Duo karakter utama siap melawan Sukuna di dalam domain Yuta. Tidak hanya itu, akhirnya kita diperlihatkan cara mengalahkan Sukuna tanpa membunuh Megumi. Berikut akan kita bahas, let's check it out. Dimulai dari flashback pertarungan Yuta melawan Kenjaku. Ternyata Kenjaku masih hidup. Keinginanku akan diwariskan. Itulah kata-kata dari Kenjaku yang tubuhnya sudah terpisah dari kepalanya. Melihat Kenjaku masih hidup, Yuta meneriakkan nama Rika. Yuta sudah menduga jika Kenjaku akan kehilangan kendali dan semua kutukan di dalam tubuhnya akan keluar dan mengamuk. Kutukan yang begitu banyak jumlahnya langsung dihadang oleh Yuta, namun ada banyak yang kabur dan disitulah Rika beraksi. Setelah membantai para kutukan, Yuta tersadar jika Kenjaku masih hidup. Kepalanya terlihat melayang atau sebut saja diangkat oleh kutukan. Kenjaku yang tinggal kepalanya saja dengan santai memanggil Kogane dan menambahkan aturan baru bagi game kematian, yaitu Fushiguro Megumi akan mendapatkan kekuatan untuk penggabungan antara Tengen dan manusia. Aturan diterima oleh Kogane. Dengan ini, Kenjaku memiliki jaminan bagi rencananya. Mengingat situasi Kenjaku yang tidak diuntungkan saat ini, walaupun dia masih hidup, Kenjaku juga sudah melakukan ritual pewaris dengan Sukuna. Jika Sukuna berhasil menggabungkan Tengen dengan manusia, maka keinginannya akan terwujud. Terlihat bayi Tengen keluar dari tubuh Kenjaku dan dikirim menuju Sukuna. Melihat Tengen versi bayi dikirim menuju Sukuna, Yuta tak mau Kenjaku melakukan hal-hal berbahaya lainnya dan langsung menusuk kepala Kenjaku dengan pedangnya. Kenjaku sendiri mengakui jika kejadian saat ini adalah hal yang menarik yang dialami Kenjaku selama 1000 tahun. Kenjaku senang bisa bermain-main dengan Takaba pada pertarungan terakhirnya. Kenjaku kemudian mengatakan jika setelah ini atau setelah kematian Kenjaku, semuanya bergantung pada penyihir Jujutsu. Apakah rencana Kenjaku dan Sukuna akan berhasil atau tidak? Kembali ke pertarungan Yuta melawan Sukuna. Yuta melihat jika Sukuna sudah mulai bisa menggunakan teknik pembalik kutukannya. Tidak menunggu lama untuk Sukuna bisa menggunakan domainnya kembali. Ditambah Higuruma yang merupakan aset penting dalam mengalahkan Sukuna sudah kalah. Yuta merasa karena dirinya pergi untuk melawan Kenjaku terlebih dahulu. Jika Yuta langsung melawan Sukuna, Yuta merasa bisa memastikan rencana eksekusi Sukuna bisa berhasil. Dengan kata-kata ini, Yuta merasa jika Yuta berada di posisi Yuji, kemungkinan rencananya akan berhasil. Namun Yuta berpikir bagaimana dengan Kenjaku, siapa yang akan mengalahkan Kenjaku? Apakah jika Maki yang diberikan tugas melawan Kenjaku akan berhasil atau tidak? Yuta merasa Maki bisa membunuh Kenjaku, namun amukan para kutukan setelah kematian Kenjaku tidak akan bisa dihentikan oleh Maki. Untuk mengalahkan banyak kutukan, perlu adanya Rika untuk melawannya sekaligus. Jika tidak, maka insiden Shibuya akan terulang kembali. Pertarungan kembali berlanjut. Yuta menyerang Kenjaku dengan pedangnya, namun berhasil ditahan. Menurut Yuta, Sukuna mengubah bagian telapak tangannya yang memegang pedang Yuta menjadi semacam gergaji kecil untuk bisa menahan tanpa terluka. Yuta kemudian melepas pedangnya dan langsung memukul Sukuna di bagian perutnya. Terlihat perut Sukuna yang saat ini juga memiliki mulut terkena serangan dari Yuta. Yuta kemudian kembali memegang pedangnya dan menebas Sukuna. Kali ini Sukuna berhasil menghindari serangan Yuta. Serangan demi serangan kembali dilancarkan oleh Yuta. Namun Sukuna tetap berhasil menghindar dan menahan serangan Yuta dan Rika. Yuta kembali berpikir mengenai apakah dirinya yang seharusnya pergi melawan Sukuna bersama dengan Higuruma. Namun Yuta sendiri memang ingin mengalahkan Kenjaku dengan tangannya sendiri. Kemungkinan Yuta ingin menghabisi Kenjaku karena tubuh yang Kenjaku gunakan adalah musuh Yuta yang tidak bisa ia bunuh sebelumnya. Sebelumnya yaitu Geto dibunuh oleh Gojo Satoru. Karena keegoisan Yuta ini yang menyebabkan situasi terjadi. Situasi di mana Sukuna benar-benar sulit untuk dikalahkan. Karena itu Yuta akan benar-benar serius mengalahkan Sukuna. Yuta kemudian mengeluarkan domain expansion miliknya bernama Shingan Soai. Melihat Yuta menggunakan domain expansion, terlihat domain Yuta adalah sebuah kuburan pedang. Pedang mati terlihat di domain Yuta ini adalah pedang yang sama dengan yang Yuta gunakan. Pedang-pedang ini juga bisa dibilang menjadi sebuah tanda jika teknik dari domain Yuta, sebuah kopi dari pedang menandakan teknik unlimited copy milik Yuta. Melihat domain Yuta,
Kenjaku langsung bereaksi. Kenjaku menggunakan teknik bernama Ogi Iyako Suzura atau Hollow Wicker Basket. Teknik ini adalah nama teknik lama yang sekarang bernama Simple Domain. Bisa dibilang sebuah teknik untuk melawan domain expansion, versi lama dari Simple Domain. Namun ketahanan antara Wicker Basket dan Simple Domain tidak diketahui lebih kuat versi mana. Untuk teknik Wicker Basket pertama kali diperlihatkan dipakai oleh Registar pada chapter 171. Kembali ke pertarungan, Yuta kemudian mengambil salah satu pedang yang ada di dalam domainnya dan menyerang Kenjaku yang berada di dalam Wicker Basket. Tentu saja serangan Yuta berhasil ditahan seperti sebelumnya, namun Yuta menambah teknik lain dalam serangannya, yaitu teknik kopian dari milik Uro, bernama Usurabi. Setelah menggunakan teknik Usurabi dengan pedangnya, pedang Yuta terlihat menghilang atau bisa dibilang hancur. Apakah dengan ini Yuta memerlukan pedang di dalam domainnya untuk menggunakan teknik unlimited copy miliknya? Masih belum diketahui. Namun yang pasti, Yuta ingin menyelesaikan pertarungannya dengan Sukuna di dalam domainnya. Kita kembali diperlihatkan wajah Sukuna yang terkena serangan Usurabi. Mata kirinya terlihat terluka dan penuh darah. Sukuna paham apa rencana yang dibuat oleh Yuta dan penyihir Jujutsu. Dari ingatan Megumi, Sukuna tahu teknik yang dimiliki oleh Yuta adalah teknik kopian atau tiruan. Lalu, dengan sure hit efek dari domain Yuta, memaksa Sukuna harus menggunakan Wicker Basket dalam pertarungan. Dengan ini, mencegah Sukuna memakai sebagian tangannya atau bisa dibilang 2 dari 4 tangannya. Selain itu dan juga serangan teknik tiruan yang kemungkinan tidak diketahui Sukuna, ada salah satu karakter utama, Itadori Yuji. Menurut Sukuna, Yuji bisa memukul melewati jiwa dan bisa memisahkan Sukuna dari tubuh Fushiguro Megumi. Teknik pukulan melewati jiwa ini memang sudah diperlihatkan sejak pertarungan melawan Mahito, di mana Yuji adalah satu-satunya yang bisa menyerang Mahito. Sukuna senang dengan pertarungan kali ini, walaupun berbanding terbalik dari pertarungan melawan Gojo Satoru, di mana Sukuna bersama dengan Mahoraga dan Agito melawan Gojo Satoru. Saat ini Sukuna sendirian melawan Yuta, Yuji, dan juga Rika. Pertarungan semakin menarik. Apakah pertarungan 3 lawan 1 ini akan menjadi akhir dari Sukuna? Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan menang? Sukuna atau duo karakter utama yang akan menang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.